Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu kembali ilmu manajemen. Pada video ini kita akan membahas mengenai 55 model bisnis unggulan yang diambil dari buku Bisnis Model Navigator, Oliver Gasmin dan kawan-kawan. Ada dua topik utama yang akan kita bedah pada buku ini. Pertama, kita akan membahas mengenai cara menjalankan inovasi model bisnis. Kedua, 55 model bisnis itu dan manfaatnya. Sebelumnya, terima kasih dan juga mohon maaf kepada para senior, baik dokter dan profesor, tidak menggurui ataupun mengajari. Dalam konsep ini adalah sama-sama belajar, lebih ditujukan kepada para praktisi dan juga mahasiswa. 3 poin utama pada sesi yang pertama yang akan kita bahas. Pertama, kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan model bisnis dan mengapa harus inovatif. Kedua, navigator model bisnis. Ketiga, manajemen perubahan. Bagian pertama, cara menjalankan inovasi model bisnis. Banyak perusahaan melakukan pengembangan produk yang canggih dan hebat, utamanya di negara-negara maju. Kemampuan perusahaan untuk berinovasi selalu berhasil menemukan kesan yang kuat di mata konsumennya. Lalu, mengapa perusahaan-perusahaan yang berhasil tersebut, baik dari negara barat maupun timur, tiba-tiba kehilangan keunggulan kompetitifnya? Perusahaan-perusahaan besar seperti Aqua, AIG, America Airlines, Motorola, Nokia, Kodak tiba-tiba hilang dari peradaban setelah meraih kesuksesan selama beberapa dekade. Apa yang salah? Jawabnya sederhana. Walaupun menyakitkan, perusahaan-perusahaan tersebut gagal menyelesaikan model bisnis mereka dengan lingkungan yang senantiasa berubah. Mereka hanya mengandalkan produk, barang, dan jasa menghasilkan pendapatan konstan. Inovasi selalu menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan dan daya saing berbisnis. Pada masa lalu, solusi berupa teknologi canggih atau memperkenalkan produk yang khas sudah cukup untuk berhasil. Karena itulah banyak perusahaan yang mengutamakan pada teknologi akhirnya hanyut demam teknologi. Dengan memproduksi dan memasarkan aneka produk dengan fungsi-fungsi canggih, namun hampir semua bidang industri masa kini tidak cukup hanya mengandalkan pada keuntungan produk atau inovasi proses. Ini karena persaingan yang semakin sengit, globalisasi, kemunculan pesaing timur, semakin banyak barang yang diperdagangkan, serta banyak faktor lainnya. Beberapa faktor berikut ini menunjukkan bahwa banyak kisah sukses diawali dari model bisnis inovatif ketimbang produk yang luar biasa. Berikut beberapa contoh perusahaan sukses yang ada di dunia. Mulai dari Amazon, menjadi penjual buku terbesar di dunia meskipun tidak memiliki bangunan toko satupun. Kedua, ada Apple, adalah pengecer musik terbesar meskipun tidak menjual CD. Ada Skype, merupakan penyedia layanan telekomunikasi terbesar di seluruh dunia meskipun tidak memiliki prasarana jaringan sama sekali. Kemudian ada Starbucks, adalah jaringan gerai kopi terbesar di dunia yang menjual produk kopi berstandar khusus dengan harga tinggi. Tujuan setiap model bisnis adalah untuk menciptakan dan memperoleh nilai. Yang menarik adalah ketika sebagian besar inovator model bisnis berhasil dalam menciptakan nilai untuk pelanggan, kebanyakan dari mereka gagal mendapatkan nilai tersebut bagi mereka sendiri. Inovasi model bisnis yang sukses akan menghasilkan bagi nilai pelanggan Anda dan perusahaan Anda sendiri. Terdapat 3 tantangan utama yang mempersulit perusahaan untuk mengatasi masalah inovasi model bisnis. Pertama, berpikir di luar logika yang dominan di bidang usahanya. Bukanlah usaha yang mudah, hambatan mental mempersulit kemunculan ide-ide yang baru. Kedua, kesulitan dalam memusatkan pikiran kita pada model bisnis dan bukan teknologi dan produk. Masyarakat umumnya lebih menyukai produk dan teknologi fisik yang dapat dilihat dan dipahami. Sebagian besar pengusaha merasa kesulitan jika harus berpikir tentang dunia model bisnis yang abstrak. Ketiga, tidak memiliki alat bantu yang sistematis. Salah satu mitos terbesar yang melingkupi dunia inovasi, khususnya inovasi model bisnis, yaitu bahwa inovasi ini merupakan proses yang rumit dan hanya orang-orang kreatif dan jenius
dapat menciptakan inovasi yang benar-benar revolusioner di pasaran. Prinsip navigator model bisnis mirip dengan aturan desain produk pada sebuah instrumen pengembangan produk bernama TRIS yang dipakai di bidang teknik mesin adalah singkatan dalam bahasa Indonesia teori pemecahan masalah penemuan. Fitur utama pada sistem pemecahan masalah TRIS adalah identifikasi, aplikasi, dan eliminasi pertentangan dengan teknis dan fisik pada sistem sebuah teknis. Metode bisnis model adalah metode yang berorientasi tindakan dan memungkinkan perusahaan apa yang untuk mendobrak logika industri dominannya, lalu melakukan inovasi model bisnis. Strategi konsep bisnis baru, ada 3 strategi pokok yang telah digunakan sejak dulu untuk menghasilkan konsep bisnis baru 55 model bisnis. Pertama, transfer. Model bisnis yang dipindahkan ke bidang usaha yang baru, seperti pola alat cukur dan silet pada industri kopi. Sebagian besar perusahaan menggunakan strategi ini. Keuntungan terbesar, perusahaan lain menjadi contoh dan kesalahan yang dapat dihindari. Tantangan terbesar, banyak celah untuk bereksperimen dan penyesuaian. Kedua, kombinasi, memindahkan dan menggabungkan 2 model bisnis. Bahkan perusahaan yang inovatif dapat menggunakan 3 model bisnis sekaligus. Contohnya Nestle, menggunakan pola ikatan, penjualan langsung serta alat cukur dan silet untuk produk Nespero. Keuntungan terbesar, sinergi ini mengurangi kemungkinan ditiru oleh pesaing bisnis Anda. Tantangan terbesar, perencanaan dan pelaksanaannya rumit. Ketiga, pengaruh. Perusahaan menggunakan model bisnis yang sukses pada produk miliknya yang lain. Contohnya, model bisnis Nestle Nespero yang diterapkan pada Nestle Special Tea dan Nestle Babinest. Hanya perusahaan yang paling inovatif sajalah yang bisa menerapkan strategi ini. Keuntungan terbesar, dapat memanfaatkan pengalaman dan sinergi serta risiko terkontrol. Tantangan terbesar, menyimbangkan antara perubahan dan kestabilan. Model bisnis Anda dapat digambarkan berdasarkan 4 dimensi, yaitu siapa, apa, bagaimana, dan mengapa. Pertanyaan di bawah ini dapat membantu Anda menyelesaikan tugas. Siapa? Pelanggan. Segmen pelanggan mana yang akan dilayani? Hubungan seperti apakah yang diharapkan oleh pelanggan dan bagaimana cara kita mempertahankannya? Siapa pelanggan kita yang terpenting? Siapa pemilik kepentingan terpenting yang harus dipertimbangkan? Apa? Proposisi nilai. Apa masalah konsumen yang kita pecahkan dan kebutuhan apa yang harus kita penuhi? Barang dan jasa apa yang harus kita sediakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut? Nilai pelanggan seperti apa yang harus kita harapkan? Apa manfaat yang kita berikan kepada pelanggan? Bagaimana rantai nilai? Sumber pokok apa saja yang mendukung penawaran dan proposisi kita? Kompetensi atau aktivitas utama apa saja yang kita butuhkan? Siapa saja rekanan yang paling penting bagi kita? Siapa pemasok dan rekanan terpenting kita? Dan apa kontribusi mereka? Mengapa mekanisme laba? Mengapa pelanggan bersedia membayar barang atau jasa kita? Apa sumber pendapat utama kita? Bagaimana pendapat itu dihasilkan? Apa saja biaya utama kita dan apa saja pembiayaan yang paling terpenting? Sesi 1 pada cara menjalankan inovasi model bisnis. 50 model bisnis unggulan yang diambil dari buku Bisnis Model Navigator, Oliver Jasmine dan kawan-kawan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.